promosi dari manufacturing ke pemasaran. Sebelumnya perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Wirta Salabila. Sebelumnya saya jabatan dari manufacturing yang akan berpindah ke pemasaran. Sebelumnya ke pertanyaan, saya ingin menanyakan kepada saudara terkait perusahaan yang bersangkutan. PT Mayora itu apa? Yang saya ketahui PT Mayora adalah yang berproduksi tentang bahan pangan seperti kopiko, lalu wafer dan sebagainya seperti itu. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya. Coba ceritakan di mana Anda mengalami situasi kendala yang besar selama proses produksi, misalnya keterlambatan bahan baku, kemudian dan bagaimana cara saudara mengatasi hal seperti ini dan mengambil keputusan dalam kendala apa yang terjadi. Saya pernah menghadapi keterlambatan bahan baku yang dimana menghambat output. Saya membuat prioritas produksi berdasarkan stok yang tersedia, lalu berkoordinasi dengan purchasing untuk percepatan pengiriman dan menambah shift lembur setelah bahan tiba agar target tetap tercapai. Dalam pemasaran, bagaimana Anda menentukan solusi jika penjualan turun di daerah tertentu? Baik, saya akan menganalisis data penjualan, melihat pola penurunan, mengecek aktivitas kompetitor, dan melakukan survei konsumen. Solusinya saya tentukan berdasarkan akar masalah-masalah, misalnya memperkuat promo lokal, lalu memperbaiki distribusi atau menyesuaikan harga. Bagaimana biasanya saudara mengumpulkan informasi sebelum keputusan di bidang produksi? Saya mengumpulkan data dari laporan produksi, lalu berdiskusi dengan operator, mengecek scene, serta mengevaluasi history error untuk memastikan keputusan berbasis fakta. Dalam divisi pemasaran nantinya, informasi apa yang saudara cari untuk memahami kebutuhan konsumen? Saya akan mencari informasi perilaku konsumen, lalu tren pasar, dan preferensi rasa atau kemasan. Dan insight dari tim penjualan untuk memahami kebutuhan pasar. Pernahkah saudara mengusulkan inovasi dan inspirasi baru dalam proses produksi atau efisiensi biaya? Saya pernah mengusulkan perubahan layout kerja untuk mengurangi waktu perpindahan bahan sehingga biaya dan waktu produksi berkurang. Jika diberikan waktu kebebasan membuat strategi promosi, ide kreatif yang seperti apa yang saudara mencoba kembangkan dan mengapa? Saya akan membuat promosi yang interaktif, lalu misalnya digital challenge atau sampling kreatif. Nah, karena lebih mudah menarik perhatian dan meningkatkan engagement. Bagaimana cara Anda menentukan prioritas saat menghadapi banyak target produksi? Saya membuat prioritas berdasarkan urgensi pesanan, jadi kapasitas mesin dan ketersediaan bahan, lalu menyusun jadwal produksi harian. Sebagai calon pemasaran, bagaimana saudara akan merancang rencana peluncuran produk baru? Saya akan membuat atau merancang timeline pemasaran atau untuk timeline peluncuran, lalu menentukan target pasar, membuat materi promosi, dan memastikan distribusi setiap sebulan launching. Pernahkah saudara mengalami perubahan sistem kerja yang secara mendadak dan bagaimana saudara untuk menyesuaikan? Saya pernah menghadapi perubahan SOP secara mendadak. Nah, saya menyesuaikan diri dengan cepat dengan mempelajari SOP baru dan mensosialisasikannya ke tim. Pemasaran menurut
menurut saudara untuk fleksibel yang tinggi terhadap tren, bagaimana Anda dapat menghadapi perubahan preferensi konsumen? Saya terus mengikuti tren pasar dan data konsumen yang ada sekarang, sehingga dapat menyesuaikan strategi promosi atau postingan produk. Bagaimana saudara tetap tenang saat terjadinya tekanan produksi yang tinggi? Saya tetap tenang dengan fokus pada prioritas utama, lalu membagi tugas secara jelas dan berkomunikasi rutin dengan tim. Tekanan target penjualan seringkali intens. Nah, bagaimana saudara dapat menjaga kinerja tim di bawah tekanan tersebut? Saya menjaga kinerja tim dengan memberikan arahan yang jelas, membagi beban secara seimbang, lalu menjaga motivasi melalui umpan balik positif. Apa yang saudara lakukan untuk memastikan semua laporan produksi akurat dan tepat waktu? Saya selalu mengecek ulang data, lalu menggunakan format standar dan memastikan laporan dikirim tepat waktu. Bagaimana saudara menjaga konsistensi kualitas produk dalam menjelaskan promosi pemasaran? Saya menjaga konsistensi materi dengan mengikuti guideline kampanye dan validasi informasi sebelum dipublikasikan. Apa yang menjadi motivasi saudara untuk terus berkembang di bidang manufacturing? Saya termotivasi oleh kesempatan memperbaiki proses, lalu meningkatkan efisiensi dan melihat hasil nyata dari kerja tim yang terlatih. Mengapa saudara ingin berpindah ke bidang pemasaran, dan bagaimana saudara melihat posisi ini sebagai langkah karir Anda? Saya ingin pindah ke pemasaran karena ingin berkontribusi pada pembangunan pasar dan melihat posisi ini sebagai langkah untuk memperluas kompetensi manajerial. Bagaimana cara saudara untuk menjelaskan instruksi teknik kepada tim produksi yang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda? Saya menggunakan bahasa sederhana, memberi contoh visual, dan memastikan semua anggota memahami instruksi yang telah saya berikan. Jika saudara berada di bidang divisi pemasaran nantinya, bagaimana Anda akan mempresentasikan produk baru kepada calon distributor? Baik, saya akan mempresentasikan fitur, keunggulan, dan strategi pemasaran produk secara jelas dan relevan bagi distributor. Ceritakan pengalaman saudara dalam membuat laporan produksi untuk manajemen sebelumnya. Saya menyusun laporan itu produksi secara ringkas, lalu berbasis data sehingga mudah dipahami manajemen. Bagaimana saudara akan menulis laporan hasil promosi pemasaran agar mudah dipahami oleh pimpinan? Saya akan menulis laporan kampanye dengan struktur seperti tujuan, aktivitas, hasil, analisis, dan rekomendasi. Lalu bagaimana Anda menyikapi masukan dari bawahan atau rekan kerja yang lainnya? Saya mendengarkan masukan dengan terbuka, mencatat poin penting, dan menindaklanjuti secara objektif. Lalu bagaimana saudara menanggapi umpan balik dari konsumen atau tim penjualan? Saya menanggapi feedback konsumen dengan mencari pola dan menggunakannya untuk perbaikan strategi. Pernahkah saudara meyakinkan tim atau atasan untuk menerima ide saudara? Saya pernah meyakinkan tim untuk menerapkan metode kerja baru dengan menunjukkan dan efisiensinya kepada tim saya. Bagaimana saudara akan membujuk konsumen agar lebih memilih produk Mayora dibanding produk yang lainnya? Saya akan menonjolkan keunggulan produk Mayora seperti kualitas, harga kompetitif, lalu distribusi luas untuk meyakinkan konsumen.
ceritakan bagaimana saudara membangun hubungan dengan tim lintas departemen. Saya membangun hubungan melalui komunikasi rutin, koordinasi terbuka, dan saling mendukung penyelesaian masalah lintas departemen. Bagaimana saudara akan membangun dan menjaga hubungan dengan mitra distribusi dan pelanggan besar? Saya akan menjaga hubungan dengan distributor melalui kunjungan rutin, layanan cepat, dan komunikasi transparan. Oke. Bagaimana saudara memotivasi anggota tim produksi lainnya agar tetap disiplin dan bersemangat mencapai target harian? Saya memotivasi tim dengan target harian yang jelas, seperti memberi apresiasi dan memastikan kebutuhan kerja mereka terpenuhi. Sebagai calon kepala pemasaran, bagaimana cara saudara akan memimpin tim penjualan untuk mencapai target promosi dan penjualan yang menantang? Saya akan memimpin tim pemasaran dengan target yang terukur, lalu memonitoring rutin dan memberikan arahan yang jelas untuk mencapai hasil yang optimal. Oke. Ceritakan pengalaman saudara bekerja sama dengan bidang lainnya seperti maintenance atau gudang untuk menyelesaikan permasalahan produksi. Saya bekerja sama dengan maintenance saat mesin bermasalah dan dengan gudang saat ada kendala bahan untuk memastikan produksi tetap berjalan. Gitu. Oke. Lalu bagaimana saudara akan memastikan kerjasama yang efektif antara tim pemasaran, distribusi, dan promosi lapangan agar promosi atau kampanye ini berjalan dengan lancar? Saya akan membangun koordinasi aktif antara tim pemasaran, distribusi, dan promosi melalui meeting rutin dan pembagian tugas yang jelas. Pernahkah adanya terjadi konflik antara anggota tim produksi? Lalu bagaimana cara saudara menangani agar tidak mengganggu proses kerja? Oke, saya menyelesaikan konflik dengan mendengarkan kedua pihak, lalu mencari akar masalah terlebih dahulu. Selanjutnya membuat kesepakatan kerja yang adil dari kedua belah pihak. Jika terjadinya perbedaan pendapat antara tim kreatif maupun tim penjualan nantinya dalam menentukan strategi promosi, bagaimana saudara menyelesaikan agar tetap mencapai tujuan bersama? Saya akan mempertemukan tim kreatif dan penjualan, menyelaraskan tujuan dan mencari solusi yang menguntungkan kedua sisi. Gitu. Baik, sekian ini saja dari saya. Semoga nanti saudara bisa berhasil atau lolos dipromosikan ke divisi pemasaran. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.